saya tuh sangat terinspirasi sama Esther gitu, karena kita tahu Esther itu punya cerita yang sangat unik ya. Jadi kalau kita lihat sekilas kitab Esther itu cukup singkat, hanya 10 pasal, dan kitab itu bercerita tentang penyelamatan orang Yahudi, ya, penyelamatan orang Yahudi yang tadinya akan dibunuh. Gitu, dan itu kisahnya sangat heroik ya, kisahnya sangat heroik. Kita tahu Esther itu dia ratu, tapi sebetulnya walaupun dia ratu, istri raja, waktu itu adalah kerajaan Persia ya, dan rajanya namanya Ahasuerus, ada satu undang-undang atau peraturan yang mengatakan bahwa nggak semua orang boleh sembarangan ketemu raja, kalau nggak dipanggil sama raja. Dan kalau raja nggak mau ketemu orang itu datang bisa berakibat kematian. Tapi yang heroiknya dari Esther ini adalah, ya dia berani, demi bangsanya dia berani mempertaruhkan keselamatannya sendiri untuk ketemu raja dan memohon pertolongan raja ya, untuk keselamatan orang Yahudi. Nah itu yang betul-betul menjadi highlight dari kitab Esther biasanya kan, gitu, bahwa ada seorang perempuan sangat berani meresikokan nyawanya untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan orang Yahudi. Ya. Nah, saya juga punya satu ayat yang sangat menginspirasi saya dari Esther 4 ayat 14. Di sini dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi kata-kata yang untuk saat yang seperti ini saya beri warna merah, karena memang ini yang betul-betul waktu itu kayak mencelikan saya gitu, bahwa pasti nggak ada kebetulan gitu ya. Jadi kita ada di saat ini, sekarang ini, apapun yang kita hadapi itu pasti bukan karena kebetulan. Dan waktu itu Esther juga diberi kekuatan gitu ya dengan kata-kata ini. Dan ini sangat memberkati saya. Jadi saya tuh udah yakin banget tuh di awal, wah kayak saya mau cerita tentang Esther gitu. Dan itu kayak 2 atau 3 bulan yang lalu. Tapi kemudian di minggu ini, seminggu terakhir ini, luar biasa, padahal saya buka kitab yang sama-sama Esther, versinya juga sama gitu ya. Tapi Tuhan tuh bicara hal yang berbeda dari yang tadinya mau saya sampaikan gitu. Nah tapi belakangan ini, justru seminggu terakhir ini, Tuhan bawa saya untuk, nggak tahu kenapa di hati saya diajak dan digerakkan untuk melihat sosok yang berbeda, yaitu Mordekai, yang juga ada di dalam kitab Esther ini. Nah akhirnya saya pun menggali tentang Mordekai ini gitu ya. Dan satu hal yang sangat di luar dugaan saya, ternyata lewat tokoh Mordekai ini setelah saya membaca berulang-ulang dari kitab Esther, pandangan saya tentang pahlawan agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau tadinya saya pikir ya pahlawan tuh kayak Esther gitu kan, di depan, berani gitu kan, terus punya posisi yang penting ya kan, ratu gitu kan, dikenal oleh banyak orang gitu. Tapi ternyata dari tokoh Mordekai saya belajar bahwa pahlawan itu justru seseorang yang mendorong supaya rencana Tuhan itu bisa digenapi atau bisa terjadi di dalam kehidupan dia sendiri maupun juga kehidupan orang lain. Mordekai ini memang tidak seterkenal Ratu Esther, ya kan, kitabnya aja nggak ada gitu kan. Tapi lewat dia nanti kita akan lihat lebih detail, ternyata ada banyak hal-hal besar yang Tuhan kerjakan untuk manusia gitu ya. Jadi mulia banget. Nah mungkin saya share dulu poin pertama yang menurut saya sangat menarik dari seorang Mordekai. Dan poin pertama yang saya dapat adalah bahwa ternyata kepahlawanan itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang entitled gitu. Tapi kepahlawanan adalah sebuah pilihan. Gitu ya. Kenapa saya bilang kepahlawanan itu adalah pilihan? Dan ternyata arti namanya tuh kalau istilah anak sekarang enggak banget gitu. Kenapa? Karena artinya itu adalah little man atau orang kecil.
Atau arti kedua dari kata Mordekai itu juga adalah penyembah Marduk. Marduk ini adalah salah satu nama dewa pelindung pada masa itu ya, gitu, yang disembah oleh orang-orang di sana. Jadi pas saya tahu namanya nggak keren banget ya, namanya sangat sederhana, Mordekai artinya orang kecil gitu ya. Nah lalu kalau kita lihat dari sisi pekerjaan, gitu, mungkin kalau nanti ibu bapak saudara-saudara lihat gitu lebih dalam di kitab Ester, itu ada di Ester 2 ayat 5 dan juga Ester 3 ayat 2, itu sepertinya pekerjaan dari Mordekai ini adalah penjaga gerbang atau penjaga benteng. Gitu, ada beberapa referensi, tapi intinya dia itu bukan pembesar. Dia bukan perdana menteri, bukan siapapun yang penting. Karena pada saat itu di kerajaan Persia, orang-orang Israel atau orang Yahudi ini tinggal sebagai buangan. Gitu ya. Jadi secara kultur pun mereka bukan orang asli sana, mereka orang buangan. Dan dia pun pekerjaannya juga bukan siapa-siapa. Gitu ya. Tapi yang justru menarik ketika saya baca lagi gitu ya, mendalami Ester dengan pola pikir yang berbeda, dengan mata yang lebih terbuka, ternyata Mordekai ini punya peran yang sangat penting. Dia menjalankan peran yang sangat penting, bahkan untuk kelangsungan hidup orang Yahudi gitu ya. Dan itu bahkan berdampak sampai sekarang, apa yang dibuat oleh Mordekai. Yang pertama, di Ester 2 ayat 7, ya kita baca, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester. Jadi ini nama lainnya Ester. Anak saudara ayahnya. Jadi Ester itu anak dari saudara ayah Mordekai. Jadi sebetulnya mereka sepupuan ya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai ya. Jadi ini satu momentum yang sangat penting. Karena kalau Ester waktu itu tidak ada ibu bapaknya, tidak diangkat anak oleh Mordekai, mungkin Ester nggak pernah bisa jadi ratu. Mungkin dia nggak akan pernah bisa ikut dalam satu misi yang sangat besar penyelamatan orang Yahudi. Gitu ya. Jadi Mordekai yang si little man tadi, orang kecil tadi yang bukan siapa-siapa, dia mengangkat sepupunya sendiri untuk menjadi anaknya. Ya, dan dia besarkan Ester. Nah lalu di berikutnya kalau kita lihat Ester 2 ayat 10 sampai 11, di sini dikatakan Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku di atasnya. Mordekai lah yang meminta Ester untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan bahwa dia orang Yahudi. Kenapa? Karena mungkin itu nanti bisa membahayakan dia, gitu kan. Tapi kita lihat bahwa Mordekai yang ambil inisiatif bilang sama Ester untuk melarang, gitu kan, supaya tidak ngomong. Lalu kalau tadi di ayat 11 dikatakan, jadi ketika Ester sudah dikumpulkan dengan perempuan-perempuan lainnya yang ada di negeri itu, Mordekai itu rutin ngecek anak angkatnya ini gimana keadaannya. Terpilih nggak dia gitu ya. Jadi di sini saya mau lihat bahwa sebetulnya ternyata Ester itu nggak tiba-tiba jadi ratu, tiba-tiba jadi pahlawan tuh tanpa adanya campur tangan Mordekai gitu. Mordekai yang membesarkan dia loh. Dia nggak punya ibu bapak lagi. Dia dididik oleh Mordekai. Lalu poin berikutnya dari Mordekai saya juga belajar bahwa kepahlawanan itu harusnya fokus pada kekuatan dan juga rencana Tuhan atau rencana Allah, gitu ya. Kita lihat di sini Ester 4 ayat 11. Pada saat itu dikeluarkan aturan oleh salah satu orang kepercayaan raja, Haman namanya, untuk membunuh orang Yahudi. Khususnya yang diincar salah satunya adalah Mordekai. Kenapa? Karena Mordekai itu tidak mau tunduk kepada Haman, salah satu orang kepercayaan raja. Karena mereka hanya tunduk kepada Allah gitu ya. Jadi Mordekai nggak mau ikut menyembah Haman. Nah karena itu Haman benci, dendam, dan akhirnya mengeluarkan aturan untuk membunuh orang Yahudi. Segeralah Mordekai memberitahu Ester melalui salah satu hambanya gitu ya, untuk segera melakukan sesuatu nih.
harus diselamatkan bangsa Yahudi dari aturan ini yang mengancam keselamatan atau kehidupan orang Yahudi. Nah, tapi tahu nggak, jawaban Esther yang pertama ketika dia terima pesan itu, ketika dia terima pesan dari ayah angkatnya, jawabannya adalah begini: semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku, gitu ya, ini Esther melihat kepada dirinya sendiri nih, aku nih gitu ya, 30 hari ini belum dipanggil sama raja gitu. Kalau aku menghadap raja nih, aku terancam mati gitu. Ini sebenarnya, kalau saya pikir lagi, ini sebenarnya penolakan halus dari Esther loh, kepada ayah angkatnya, permintaan tolong ayah angkatnya, yang mewakili orang Yahudi pada saat itu. Jadi saya pikir-pikir, oh iya ternyata Esther tuh nggak sejagoan itu gitu. Jadi Esther dia fokus sama dirinya sendiri, ketidakmungkinan itu gitu. Karena dia takut dong, dia 30 hari nggak dipanggil raja, terus kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, itu berarti dia bisa dihukum mati. Gitu kan. Jadi ternyata ada sisi itu dari Esther. Sementara apa yang dikatakan oleh Mordekai ketika dia menerima pesan Esther itu? Ya, mungkin kita lihat pada Esther 4 ayat 12 sampai 14. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Ini kira-kira aja ya gitu. Gitu. Jangan dikira ya kalau kamu diam aja di istana raja, itu nggak ada pertolongan lain untuk orang Yahudi. Kira-kira kayak gitu ya. Sebab sekalipun pada saat ini kamu diam aja, tapi untuk orang Yahudi itu akan ada pertolongan yang lain. Gitu ya. Dan tapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Sebenarnya ya, siapa tahu loh, kamu itu ada di posisi sekarang ini justru untuk mengerjakan hal ini. Gitu. Jadi itu terjemahan bebas ala VV gitu ya. Intinya adalah bahwa dia ngingetin lagi gitu. Mungkin justru untuk tugas penting ini kamu jadi ratu. Gitu. Bukan untuk diri kamu sendiri. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu hebat, tapi untuk tugas ini kamu ada di posisi sekarang ini. Kalau kita lihat di sini ya, Mordekai dia nggak fokus sama keadaan yang tidak mungkin itu. Tapi dia justru fokus sama kekuatan dan rencana Allah. Kita lihat tadi kan, dia fokus, walaupun Esther nggak ngapa-ngapain, Esther walaupun kamu nggak ngapa-ngapain, pasti pertolongan Tuhan itu datang untuk orang Yahudi. Di situ berarti dia juga bukan mengandalkan Esther atau mengandalkan manusia, tapi dia sebenarnya fokus bahwa Tuhan, dia percaya Tuhan pasti akan tolong. Kadang kita berpikir pahlawan itu adalah orang-orang hebat, atau mungkin selama ini ya film-film yang kita tonton itu menggambarkan, wah pahlawan tuh pasti nggak pernah kalah gitu kalau perang gitu kan ya, jagoan pasti nggak pernah kalah gitu. Tapi ternyata di sini saya belajar lagi bahwa kepahlawanan Esther itu nggak akan mungkin bisa ada kalau waktu itu Mordekai nggak ngomong seperti itu ke Esther. Terbukti apa? Di ayat berikutnya, ayat 15, mungkin kita nggak usah buka, tapi kalau nanti teman-teman baca, dari ayat 14 ke ayat 15 itu nggak ada jeda, di situ Esther langsung berbuat sesuatu. Esther langsung memerintahkan untuk orang Yahudi puasa dan sebagainya untuk mendukung dia. Jadi saya melihat bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Mordekai itu benar-benar mengubahkan seorang Esther yang tadinya sudah menolak untuk membantu. Saya melihat bahwa ya sebagai pahlawan gitu ya, atau untuk berjiwa kepahlawanan, kita itu nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita jangan mengandalkan yang kita bisa ukur gitu. Kadang-kadang kan kita memakai ukuran yang kita bisa ukur ya gitu. Oh nggak bisa gitu, aduh saya nggak bisa ngomong nih, nggak bisa welcoming tadi kayak kata Kayos ya. Mungkin kita ngerasa kayak saya bukan good public speaker gitu, nggak usah lah, saya mungkin yang di belakang aja gitu. Tapi sebenarnya pada saat itu kita tuh fokus sama diri kita sendiri loh. Kita kayak membatasi Allah untuk bekerja di dalam kita. Ini adalah poin terakhir yang saya dapatkan dari Mordekai.
bahwa ternyata kepahlawanan itu bukan untuk popularitas, gitu ya. Kitab ini disebut kitab Ester. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Mordekai loh yang punya peranan. Ester nggak mungkin jadi ratu, Ester nggak mungkin bisa ikut terlibat dalam penyelamatan orang Yahudi kalau Mordekai pertama tadi nggak ngangkat dia jadi anak. Ketika Mordekai ambil bagian gitu ya dalam misi besarnya Allah, ya nggak perlu mau ada kitab Mordekai kek, mau dikenal kek, atau namanya sebenarnya artinya adalah orang kecil kek, nggak ada masalah. Yang penting dia menjalankan apa yang menjadi bagian dia. Dan ini berarti sebenarnya berita baiknya untuk kita adalah kita semua bisa jadi pahlawan. Kita bisa mulai dari yang terdekat, dan kita bisa mulai dari yang kita bisa. Dan apakah Mordekai melakukan hal-hal yang spektakuler? Enggak. Dia melakukan yang biasa hari-hari aja gitu. Ya kan, dengan jadi ayah angkat buat Ester, lalu dia juga menjaga gerbang ya. Kalau di kitab Ester itu kita lihat dia menjaga gerbang. Dia melakukan hal yang biasa dia lakukan pekerjaannya. Gitu. Dan sebenarnya kita pun juga bisa ambil bagian kayak gitu, saudara-saudara. Gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu situasi kita apa nih hari ini. Nggak harus kita jadi pimpinan di kantor, nggak harus kita jadi orang yang dikenal oleh orang banyak. Tapi kita juga bisa menjadi seorang pahlawan untuk orang-orang terdekat kita dengan melakukan apa yang memang sudah menjadi bagian kita. Yuk kita ambil waktu juga untuk lihat ya orang-orang yang di sekeliling kita yang mungkin selama ini udah support kita sampai kita ada di posisi kita hari ini. Lalu kita lihat juga sebenarnya kita ini apa ya yang Tuhan mau kita kerjakan. Bagian apa ya seperti Mordekai yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya ini penutup dari saya, saudara-saudara, kita semua itu adalah everyday heroes. Nggak harus nunggu perang, ya, nggak harus nunggu ada konflik, ada apa gitu permasalahan besar untuk kita keluar jadi hero, nggak harus. Setiap hari kita bisa jadi pahlawan untuk orang-orang terdekat kita dari mulai apa yang paling bisa kita kerjain. Bahwa kita semua kalau sesuai dengan Efesus 2 ayat 10, kita semua ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saya, saudara, orang tua kita, anak kita yang mungkin masih baru lahir pun sudah ditentukan untuk pekerjaan baik ini. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ketika kita sudah mengetahui apa yang sebenarnya menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, yuk kita jangan mundur. Kita bilang sama Tuhan kalau kita nggak sanggup, gitu ya. Kita bilang sama Tuhan dan kita percaya bahwa kalau Tuhan panggil kita untuk satu hal, Dia Tuhan yang sama juga yang pasti akan memperlengkapi kita, menolong kita, dan Dia nggak mungkin mempermalukan kita. Ketika kita setia menjalani itu, saya yakin pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat.